kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus. Kita masuk di segmen akhir dan tentunya nanti saya akan meminta untuk kedua narasumber saya hari ini untuk menyampaikan kesimpulan mengenai bahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu mengenai syarat anggota KPPS. Bagaimana ini Ibu Anis? Jadi syarat yang pertama seperti biasa, yang jelas nanti pada saat pendaftaran mereka harus menyertakan untuk kelengkapan administrasinya, bahwa mereka syaratnya kan sebagai warga yang sesuai dengan domisilinya. Jadi petugas itu sesuai domisilinya dibuktikan dengan KTP elektronik. Kemudian juga syarat ijazah, karena standar minimal ini pendidikannya SMA atau sederajat, maka dibuktikannya dengan ijazah terakhir. Kemudian juga ada syarat pernyataan yang menyatakan dia setia kepada Pancasila, kemudian tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun terakhir, kemudian tidak pernah dipidana atau dicabut hak pilihnya, kemudian bebas dari penyalahgunaan narkoba, kemudian tidak pernah diberikan sanksi atau dulu pernah jadi badan ad hoc atau dari penyelenggara terus pernah dapat sanksi dari DKPP, itu berarti kan nggak bisa. Itu pernyataan yang menyatakan dia tidak pernah kena sanksi. Kemudian ini belum pernah menjabat 2 kali sebagai anggota KPPS dan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. Jadi itu sekarang ada pembatasan yang lebih ditegaskan, dan mereka untuk melakukan itu maka dengan membuat surat pernyataan. Nah, kemudian terkait dengan kelengkapan yang lainnya selain tadi fotokopi ijazah, kemudian fotokopi KTP elektronik, surat pernyataan yang berisi sekian banyak pernyataan tadi, juga perlu ada surat keterangan sehat. Nah, di Kota Kediri ini mereka bisa mendapatkan surat keterangan itu di puskesmas, apalagi pelayanan sekarang kan sudah tanpa biaya semacam itu. Semuanya sudah mudah, dan kelengkapan itu yang mesti ada pada saat mereka mendaftar menjadi anggota KPPS. Nah, untuk periodisasi ini di beberapa teman atau beberapa masyarakat yang sudah tahu atau menginginkan bisa berpartisipasi sempat bertanya, apa periodisasinya ini seperti apa, kan seperti itu. Nah, periodisasi ini untuk di Kota Kediri praktis yang hitungan yang kemarin itu sudah masih bisa terlibat di kepemiluan. Jadi kalau melihat SE-nya tidak ada batasan terkait ini, karena periodisasinya di Kota Kediri itu masih terhitung 1 kali, karena periodisasi yang pertama itu dimulai 2010 sampai 2014, kemudian 2015 sampai 2018. Maka periodisasi kemarin kalau melihat orang-orang yang sudah terlibat di KPPS kemarin, insya Allah semuanya masih bisa. Jadi periodisasi itu bisa dilalui, semuanya bisa terlibat, insya Allah begitu, Mbak. Oke, selanjutnya saya geser ke Ibu Puspa lagi. Nih, Ibu Puspa, mengenai pemungutan suara bagaimana ini teknisnya? Ya, yang pertama pada saat pemilih hadir di TPS, dia menyerahkan C6 pemberitahuan tadi, kalau memang dia sudah terdaftar dan menunjukkan KTP. Ya. Kemudian kalau yang pemilih pindah memilih, dia menunjukkan formulir model A5 dan KTP. Atau pemilih yang belum terdaftar, dia bisa menunjukkan langsung KTP-nya. Cuma waktunya berbeda. Kalau untuk pemilih yang sudah terdaftar di DPT atau pindah memilih itu bisa menggunakan hak pilihnya mulai jam 7 sampai jam 13. Sedangkan pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih baru bisa menggunakan hak pilihnya jam 12 sampai jam 1. Ya. Tetapi untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPPH atau pindah pemilih tadi, dia bisa daftar lebih dahulu, misalnya jam 7. Jadi sudah pesan dulu, pesan tempat, nanti saya datang jam 12 sampai jam 1. Jadi sudah bisa didaftar. Nah, setelah datang di TPS, sekarang ada kewajiban dari pemilih pada saat hadir mengisi daftar hadir. Kalau dulu yang mengisi adalah KPPS-nya, sekarang wajib si pemilih. Begitu. Kecuali kalau misalnya pemilih itu misalnya dia disabilitas, ya mungkin buta huruf termasuk kelompok disabilitas. Kemudian orang yang lanjut usia sudah grewel itu juga bisa dibantu oleh KPPS. Tapi untuk tanda tangannya, kalau misalnya yang bersangkutan tidak bisa tanda tangan, bisa pakai jempol. Jadi nanti di TPS disediakan bantalan stempel ya untuk yang jempol. Kemudian kalau pemilih yang disabilitas membutuhkan bantuan
di bilik suara. Jadi mulai masuk di TPS sampai dengan mengantarkan di bilik suara, dia bisa mempergunakan fasilitas pemilih pendamping, pendamping pemilih. Apakah pendampingnya dari saudaranya atau temannya? Kalau misalnya dari itu tidak ada, dia bisa menunjuk KPPS. Jadi ada KPPS dengan instruksi dari ketua KPPS bahwa dia bisa untuk mendampingi si ini. Jadi untuk pendamping pemilih ini ada kewajiban untuk mengisi formulir model C3, surat pernyataan bahwa dia tidak akan membocorkan hasil pilihan dari yang didampingi. Tuh. Oke, itu perlu daftar dulu atau langsung seketika di hari itu, Bu? Langsung pada hari itu. Jadi di TPS sudah kita sediakan kira-kira yang membutuhkan pendamping berapa orang sudah kita sediakan. Ya. Baik. Terus kalau masuk ke penghitungan suaranya, sekarang untuk penghitungan suara sesuai dengan tagline KPU melayani, ya. Jadi pada saat pemilih sudah melaksanakan kegiatan pemungutan suara, untuk penghitungan suara pada hari itu juga tanggal 27, publik sudah bisa mengakses hasil perolehan suara Pilwali atau Pilgub, ya. Jadi selama 24 jam. Jadi nanti setelah di TPS itu kemudian langsung dilaporkan ke KPU datanya, kemudian di-scan, di-upload. Jadi untuk masyarakat bisa untuk mengakses hasil pemilu, yaitu nanti bisa langsung buka infopemilu.kpu.go.id. Langsung dilihat jenis pemilihannya Pilkada 2018. Termasuk juga nanti pada saat rekap di kecamatan, pada saat itu juga hasil rekapnya langsung kita upload. Jadi publik langsung tahu. Langsung tahu hasilnya begitu ya? Ya, langsung tahu hasilnya. Termasuk juga nanti rekap di KPU. Tetapi untuk hasil yang sifatnya masih belum resmi atau karena kita menggunakan sistem aplikasi penghitungan suara, tidak bisa dijadikan patokan resmi. Kalau itu hasilnya sah, maksudnya ya, masih sudah quick tuntas count-nya, gitu ya? ya. Jadi quick count-nya KPU ada sendiri yang memakai aplikasi situng tadi. Tapi hasil resminya yaitu di kecamatan pada saat pleno, ya. Kemudian di KPU kota juga pada saat pleno itu yang hasil resmi. Baik. Kesimpulan mungkin Ibu Puspo sekalian atau juga nanti ada pesan kepada pemirsa dan juga utamanya masyarakat Kota Kediri? Ya, pesan kepada masyarakat Kota Kediri karena masih ada waktu untuk kegiatan perekaman sehingga nanti pemilih yang sudah punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni tahun 2018. Juga perlu kita sampaikan di sini bahwa untuk pemilihan Jawa Timur maupun Kota Kediri adalah 1 kali putaran, ya. Jadi siapapun yang memperoleh suara yang terbanyak yaitu yang menjadi pemenang atau yang ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Baik. Jadi karena Kota Kediri bukan daerah istimewa seperti DKI Jaya seperti itu. Ya. Cukup Ibu Puspo? Ya. Oke, kita pindah ke Ibu Anis. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga masyarakat Kota Kediri. Kami mengharap partisipasi aktif dari masyarakat untuk bisa terlibat di proses kepemiluan, baik sebagai penyelenggara dengan mereka bisa daftar di KPPS ataupun di teman kita di pengawasan atau di Panwas, karena nanti di Panwas 1 TPS itu juga ada pengawas TPS-nya. Jadi masyarakat bisa terlibat di proses itu. Selain itu juga harus aktif untuk melihat, memastikan dirinya itu bisa menggunakan atau tadi sudah disampaikan Bu Puspo sudah melakukan perekaman untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Ini masih ada waktu, apalagi kita juga mendekatkan proses perekaman itu ke kelurahan supaya masyarakat lebih aksesibel, bisa menggunakan itu. Harapannya pemilih itu sudah perekaman semua dan nanti tanggal 27 Juni 2018 bisa menggunakan hak pilihnya. Itu aja. Baik, oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Anis dan juga Ibu Puspo. Hari ini sudah hadir memberikan banyak sekali informasi kepada pemirsa JTV dan juga khususnya masyarakat Kota Kediri. Pemirsa jangan lupa saya ingatkan seperti yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber saya tadi, bahwasanya manfaatkan hak pilih Anda pada 27 Juni 2018 mendatang dan kita dukung pesta demokrasi nanti dengan suasana yang aman dan kondusif tentunya ya Ibu ya. Baik pemirsa, saya Intan Aulia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada program Dialog Khusus episode hari ini. Kita jumpa di Dialog Khusus episode selanjutnya.